Selamat sore Pak Indra, selamat sore teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan akuntansi keuangan menengah kedua dengan materi perubahan akuntansi dan kesalahan analisis. Kelompok terdiri dari saya, Vidya Putri Winasih, dan Nesi Mutiara Putri. Objek yang perlu dipelajari ada 8. Yang pertama, mengidentifikasi 2 bentuk perubahan akuntansi. Yang kedua, mendeskripsikan perubahan akuntansi dalam kebijakan akuntansi. Ketiga, memahami bagaimana menghitung retrospektif perubahan akuntansi. Yang keempat, memahami bagaimana menghitung perubahan yang tidak praktis. Dan yang kelima, mendeskripsikan perubahan akuntansi dalam estimasi. Dan yang keenam, mendeskripsikan akuntansi dalam koreksi kesalahan. Dan ketujuh, mengidentifikasikan motif ekonomi dalam perubahan kebijakan akuntansi. Dan yang kedelapan, menganalisa dampak perbaikan kesalahan. Perubahan akuntansi dan kesalahan analisis dibagi menjadi 2. Yang pertama, perubahan akuntansi, dan yang kedua, kesalahan analisis. Yang pertama, perubahan kebijakan akuntansi, kedua, perubahan estimasi akuntansi, ketiga, perbaikan kesalahan, keempat, ringkasan, dan yang kelima, demotivasi perubahan kebijakan. Sedangkan dalam bab kesalahan analisis, yang pertama, kesalahan laporan posisi keuangan, yang kedua, kesalahan laporan laba rugi, yang ketiga, laporan posisi keuangan dan dampak laporan laba rugi. Selanjutnya ada contoh komprehensif, dan selanjutnya ada persiapan laporan dengan kesalahan koreksi. Perubahan dalam akuntansi. Alternatif akuntansi terdiri dari 2, yaitu mengurangi informasi keuangan yang dibandingkan. Yang kedua, manfaat yang tidak jelas dari data. Kemudian tipe perubahan akuntansi dibagi menjadi 2. Yang pertama, perubahan kebijakan akuntansi, dan yang kedua, perubahan estimasi akuntansi. Kesalahan adalah ketidaksamaan perubahan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan berasal dari satu atau lebih kebijakan akuntansi yang diterima. Contohnya, yang pertama, biaya rata-rata pada LIFO. Yang kedua, metode kontrak selesai pada metode presentase penyelesaian. Berdasarkan kebijakan baru dalam pernyataan yang terjadi pertama kali atau aset tidak berwujud yang terjadi sebelumnya bukanlah perubahan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi ada 3 pendekatan untuk merubah laporannya. Yang pertama, tetap retrospektif, dan yang ketiga, perspektif. IASB membutuhkan pendekatan retrospektif. Rasional, pengguna lebih membandingkan hasil antar periode. Selanjutnya, pendekatan retrospektif perubahan akuntansi. IFRS mengizinkan perubahan kebijakan jika yang pertama, hal ini diwajibkan oleh IFRS, atau yang kedua, hasil laporan keuangan dapat dipercaya dan relevan. Pendekatan retrospektif perubahan akuntansi. Perubahan laporan perusahaan menyesuaikan laporan keuangan untuk setiap periode, lalu yang disajikan dengan dasar yang sama sebagai kebijakan akuntansi baru. Yang kedua, mengatur jumlah tercatat aset dan kewajiban pada awal tahun pertama disajikan, ditambah saldo awal laba ditahan. Retrospektif perubahan akuntansi kontrak jangka panjang. Ilustrasinya, perusahaan Denson telah mencatat pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang menggunakan metode pemulihan biaya atau zero profit pada tahun 2011. Perusahaan berubah menggunakan metode presentase penyelesaian. Manajemen berpendapat pendekatan ini memberikan ukuran yang lebih tepat terhadap pendapatan yang diperoleh. Untuk tujuan pajak, perusahaan menggunakan metode pemulihan biaya dan berencana untuk terus melakukannya di masa depan. Asumsikan 40% tarif pajak yang berlaku. Berikut untuk ilustrasi jawabannya. Kemudian untuk data untuk perubahan retrospektifnya, jurnal dimulai dari tahun 2010. Proses konstruksinya sebesar 220.000, sedangkan kewajiban pajak tangguhannya sebesar 88.000. Saldo labanya sebesar 132.000. Laporan perubahan kebijakan, persyaratan utama yakni sebagai berikut. Yang pertama, sifat perubahan kebijakan. Alasannya mengapa menerapkan kebijakan akuntansi baru dengan menyediakan informasi yang dapat diandalkan dan lebih relevan.
Yang ketiga, untuk periode berjalan dan setiap periode yang lalu yang disajikan. Yang lazim, jumlah penyesuaian. Ada dua hal, yaitu yang pertama untuk setiap item laporan keuangan yang berpengaruh dan dasar laba per saham. Yang keempat, jumlah penyesuaian yang berkaitan dengan periode sebelum yang disajikan. Berikut laporan perubahan kebijakan. Selanjutnya ada saldo laba penyesuaian. Saldo laba di neraca adalah 1.360.000 yang dimulai pada tahun 2009 sebelum perubahan. Selanjutnya ada saldo laba penyesuaian setelah perubahan. Perubahan kebijakan kontrak jangka panjang. Perusahaan konstruksi Cherokee berubah dari metode pemulihan biaya dengan metode presentase penyelesaian akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang selama tahun 2010 untuk tujuan pajak. Perusahaan menggunakan metode pemulihan biaya dan akan melanjutkan pendekatan ini di masa depan. Petunjuk: sesuaikan semua konsekuensi pajak melalui akun kewajiban pajak tangguhan. Selanjutnya ada dampak perubahan secara langsung dan tidak langsung. Dampak secara langsung, IASB mengambil posisi bahwa perusahaan harus secara retrospektif menerapkan efek langsung dari perubahan kebijakan akuntansi. Dampak secara tidak langsungnya adalah setiap perubahan arus kas saat ini atau masa depan perusahaan yang hasil dari membuat perubahan dalam kebijakan akuntansi yang diterapkan secara retrospektif. Ketidakpastian. Perusahaan tidak harus menggunakan aplikasi retrospektif jika salah satu dari kondisi berikut adalah perusahaan tidak dapat menentukan efek dari penerapan retrospektif. Penerapan secara retrospektif membutuhkan asumsi tentang niat manajemen dalam periode sebelumnya. Dan yang ketiga, penerapan secara retrospektif membutuhkan estimasi signifikan bahwa perusahaan tidak dapat mengembangkan. Contoh estimasinya yaitu pertama, kredit macet, persediaan usang, umur manfaat dan nilai sisa aset, periode diuntungkan oleh biaya yang ditangguhkan, kewajiban untuk biaya garansi dan pajak penghasilan, cadangan mineral dipulihkan, perubahan metode penyusutan, serta nilai wajar aset keuangan atau kewajiban keuangan. Laporan perspektif. Perubahan estimasi akuntansi dilaporkan perspektif. Akun perubahan estimasi dalam yang pertama, periode perubahan jika perubahan tersebut mempengaruhi periode itu saja, atau yang kedua, periode perubahan dan periode mendatang jika perubahan tersebut mempengaruhi keduanya. IASB melihat perubahan estimasi sebagai koreksi normal dan penyesuaian berulang dan melarang penggunaan retrospektif. Contoh perubahan estimasi, SMA Akardia membeli peralatan untuk 510.000 yang diperkirakan memiliki masa manfaat 10 tahun dengan nilai sisa sebesar $10.000 pada akhir waktu itu. Penyusutan telah direkam selama 7 tahun secara garis lurus. Pada tahun 2010, tahun ke-8, ditentukan bahwa peralatan akan habis selama 15 tahun dengan nilai sisa $5.000 pada akhir waktu itu. Diminta apa jurnal untuk memperbaiki beban penyusutan tahun sebelumnya dan hitunglah beban penyusutan untuk tahun 2010. Tidak ada masukan yang diminta. Contoh perubahan estimasi setelah 7 tahun. Nilai peralatan 510, nilai sisa sebesar 10.000, disusutkan jadi 500.000. Masa manfaat 10 tahun, depresiasi tahunan 50.000. Jika 7 tahun, maka 50.000 dikali 7 adalah 350.000. Neraca per 31 Desember 2009, aset tetap berupa peralatan 510.000, akumulasi penyusutan 350.000, nilai buku bersih 160.000. Yang kedua, contoh perubahan estimasi menghitung beban penyusutan pada tahun 2010. Nilai buku bersih 510, nilai sisa 10.000, disusutkan 500.000, masa manfaat 10 tahun, depresiasi tahunan 50.000. Maka jurnal penyusutan pada tahun 2010 adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 50.000. Perubahan estimasi akuntansi, pengungkapan. Perusahaan harus mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan dalam estimasi akuntansi yang memiliki efek dalam periode saat ini atau diharapkan memiliki efek di masa yang akan datang.
Perusahaan tidak perlu mengungkapkan perubahan estimasi akuntansi yang dibuat sebagai bagian dari operasi normal seperti tunjangan utang buruk atau persediaan utang, kecuali perubahan tersebut bersifat material. Selanjutnya ada perbaikan kesalahan. Tipe perbaikan kesalahan. 1. Perubahan dari kebijakan akuntansi yang tidak berlaku secara umum untuk kebijakan akuntansi yang dapat diterima. 2. Kesalahan perhitungan. 3. Perubahan estimasi yang terjadi karena perusahaan tidak mempersiapkan perkiraan. 4. Kegagalan untuk bertambah atau menunda pengeluaran atau pendapatan tertentu. 5. Penyalahgunaan fakta. Yang keenam, kesalahan klasifikasi biaya sebagai beban, bukan aset, dan atau sebaliknya. Meliputi perbaikan kesalahan. Semua kesalahan akun harus dikoreksi. Rekam koreksi kesalahan pada periode sebelumnya sebagai penyesuaian terhadap saldo awal laba ditahan pada periode berjalan. Koreksi semacam ini disebut juga penyesuaian periode sebelumnya. Untuk laporan komparatif, perusahaan harus menyediakan kembali laporan sebelumnya terpengaruh untuk mengoreksi kesalahan. Berikut ada ilustrasi contoh soal dari perbaikan kesalahan. Pada tahun 2012, pemegang buku untuk perusahaan Selektro menemukan kesalahan, yaitu pada tahun 2011 perusahaan gagal untuk mencatat $20.000 penyusutan beban pada sebuah bangunan yang baru dibangun. Bangunan ini satu-satunya aset yang didepresiasi Selektro. Perusahaan mencatat beban penyusutan dalam SPT-nya dan melaporkan pajak penghasilan hutang. Terlampir laporan laba rugi Selektro di tahun 2011, perbandingan yang salah dengan yang benar. Perbedaannya ada di beban depresiasi sebesar 20.000, net income yang betul adalah 48.000, sedangkan yang salah 60.000. Tampilan jurnal Selektro harus dibuat dan tidak membuat untuk menangkap beban penyusutan dan pajak penghasilan. Jurnal yang harus dibuat Selektro untuk mencatat beban penyusutan dan pajak penghasilan. Jurnal yang salah, beban depresiasi bangunan pada akumulasi penyusutan bangunan 20.000, beban pajak penghasilan pada beban pajak piutang 32.000. Jurnal yang salah yang tidak terdapat depresiasi adalah beban pajak penghasilan 40.000, kreditnya kewajiban pajak tangguhan 8.000, dan hutang PPh 32.000. Jurnal yang benar dan yang salah adalah 12.000, yang berarti beban pajak penghasilan dapat saldo laba sebesar 12.000. Kewajiban pajak tangguhan 8.000. Maka jurnal koreksi pada tahun 2012 adalah saldo laba 12.000, kewajiban pajak tangguhan 8.000, kreditnya akumulasi penyusutan bangunan 20.000. Dalam laporan komparatif, perusahaan harus membuat penyesuaian untuk memperbaiki jumlah semua akun yang dilaporkan untuk seluruh periode yang dilaporkan. 2. Menyajikan kembali data ke dasar yang benar untuk setiap tahun disajikan. 3. Menunjukkan penyesuaian catch up sebagai penyesuaian periode sebelumnya ke saldo laba untuk periode paling awal laporan. Perubahan metode akuntansi didasarkan oleh beberapa alasan adalah yang pertama biaya politik, 2. Struktur modal, 3. Pembayaran bonus, 4. Laba halus. Kesimpulan dari analisis kesehatan, perusahaan harus 1. Dapat menentukan jenis kesalahan, 2. Jurnal apa yang dibutuhkan untuk koreksi kesalahan, 3. Bagaimana laporan keuangan harus disajikan kembali. Perusahaan memperlakukan kesalahan sebagai penyesuaian sebelum periode dan melaporkannya dalam tahun berjalan sebagai penyesuaian terhadap saldo awal saldo laba. Kesalahan pada laporan posisi keuangan. Kesalahan pada laporan posisi keuangan hanya mempengaruhi penyajian aset, liabilitas, atau akun ekuitas. Kesalahan pada tahun berjalan mereklasifikasikan akun ke posisi yang tepat. Kesalahan tahun sebelumnya melaporkan kembali laporan posisi keuangan tahun sebelumnya untuk tujuan perbandingan. Ketidaktepatan klasifikasi pendapatan atau beban. Kesalahan pada tahun berjalan mereklasifikasikan kembali akun ke posisi yang tepat. Kesalahan pada tahun sebelumnya
dilakukan pencatatan kembali laporan laba rugi pada tahun sebelumnya untuk tujuan perbandingan. Menyeimbangkan kesalahan akan diimbangi atau dikoreksi lebih dari 2 periode. Jika perusahaan tutup buku, yang pertama, jika kesalahan sudah dikoreksi, maka tidak ada jurnal yang diperlukan lagi. Jika belum dikoreksi, maka perlu membuat jurnal penyesuaian untuk menyeimbangkan saldo laba ditahan. Tujuan perbandingan, penyajian kembali diperlukan bahkan jika jurnal koreksi tidak diperlukan. Jika koreksi lebih dari 2 periode, maka jika perusahaan belum menutup buku, kesalahan sudah dikoreksi, maka perlu membuat entry untuk memperbaiki kesalahan pada periode berjalan dan untuk menyesuaikan saldo awal saldo laba. Jika kesalahan belum dikoreksi, maka perlu membuat entry untuk menyesuaikan saldo awal saldo laba. Ketidakseimbangan kesalahan. Dalam satu periode akuntansi berikutnya, perusahaan harus memperbaiki jurnal bahkan jika telah menutup buku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa mengisi di kolom komentar. Terima kasih.